Selanjutnya, sesuai dengan modul, kita akan mencoba untuk membuat tusuk veston. Sama, dari ujung ini turun 2 cm ya. Dibuat garis, kemudian kita mulai dari belakang. Dari belakang. Mengawalinya usahakan benang sudah ya, dari bawah ke atas benangnya arahkan ke jadi kita arahkan ke sana, ke garis atas. Ini atas saya ya, ini atas ibu wanita. Jadi usahakan di atas benangnya, selalu di atas. Kita diawali jarum, masukkan ke tusuk yang awal tadi ke atas, ambil lurus di atas, lurus ya. Kemudian usahakan jarak ke sini dan ke sini, ke sebelahnya itu sama. Usahakan jaraknya sama. Ke atas, benang ada di atasnya. Ya, benang ke sini. Ada di belakang jarum. Tarik. Buat sekali lagi, jaraknya usahakan sama. Ke atas, benang ada di belakang jarum, kita tarik. Udah ya, usahakan sama. Ke atas, benang berada di belakangnya jarum, kita tarik. Seperti gigi, seperti huruf N atau M. Kita lakukan seperti itu sampai batas akhir dari garis yang telah kita buat. Akhir dari batas yang kita buat. Benang selalu ada di atas atau ada di belakang jarum. Ini biasanya kita berfungsi untuk pengganti obras, pengganti penyelesaian jahitan obras. Kita menggunakan ini, atau kita membuat tusuk untuk penyelesaian lubang kancing, kita menggunakan tusuk veston. Jadi tusuk yang berfungsi untuk pengganti obras atau penyelesaian busana obras itu adalah tusuk veston, atau
tusuk yang berfungsi untuk penyelesaian lubang kancing itu juga menggunakan tusuk Weston. Jadi seperti ini. Yang dinamakan kepala tusuk Weston itu yang ini. Ini kepala tusuk Weston. Ini kakinya. Ya. Jadi kepala tusuk Weston. Jadi dalam penyelesaian tusuk untuk lubang kancing itu kepala Westonnya ada di dalam atau pada bahan yang bertiras atau lubangnya. Kita buat tusuk Weston sampai ujung dari garis yang telah kita buat. Bu, menggunakan pemidangan lagi boleh? Boleh. Jadi seperti ini adalah tusuk Weston. Ingat ya, tusuk Weston bentuknya kayak huruf N, Weston. Soalnya biasanya ini kebolak-balik dengan tusuk flanel. Jadi biasanya bingung antara tusuk flanel dan tusuk Weston. Jadi untuk menghafalkannya, Weston tusuknya seperti huruf N, Weston ya. Ini tusuk Weston. Tusuk Weston. Pada saat kalian membuat hiasan boneka, tepinya juga menggunakan tusuk ini, tusuk Weston. Dah, untuk yang terakhir jahitan sama dengan teknik penyelesaian akhir tusuk rantai. Jadi ini terakhir ya, tusuk yang terakhir, thread, kemudian kita kembalikan ke tusuk yang terakhir ini ya, yang ini, dan kita tarik. Bentuknya akan seperti ini. Ini tusuk Weston. Perhatikan, ini tusuk Weston seperti N berjejer. Tusuk selanjutnya setelah tusuk Weston adalah tusuk flanel. Tadi tusuk Weston, sekarang tusuk flanel. Caranya tusuk flanel cirinya seperti zigzag. Jadi tusuk flanel pengerjaannya seperti zigzag. Ambil sedikit, jadi gini. Pertama ya, red, ya, ambil sedikit, seperti ini. Tarik sini, ambil sedikit juga. Bentar. Bentar ya. Ya, kita lanjutkan. Kita ambil serong ke bawah, kita ambil sedikit. Ya. Kita naik ke atas, kita ambil sedikit. Ngambil sedikitnya itu
selalu ke arah sana, di depannya. Nah, kita ambil, jadi arahnya ke sana terus. Kita ambil sedikit ke atas, kita ambil sedikit, jadi seperti ini tusuk flanel. Ya, ini tusuk flanel. Yang tadi tusuk veston, yang seperti ini tusuk veston, yang ini tusuk flanel. Tusuk flanel ini selain berfungsi untuk tusuk dasar hiasan, tusuk ini juga berfungsi sebagai penyelesaian klaim busana wanita. Jadi selain berfungsi untuk tusuk hiasan, flanel ini juga berfungsi sebagai penyelesaian tusuk klaim, penyelesaian klaim. Kita menggunakan tusuk flanel khususnya pada rok, blus, itu kita menggunakan tusuk flanel. Jadi seperti ini, beda ya, flanel sama veston. Veston seperti N hasilnya, flanel hasilnya zigzag. Flanel hasilnya zigzag. Sulit ya? Tidak sulit, pasti kalian bisa. Benita percaya. Ini flanel. Kalian selesaikan sampai batas akhir garis yang telah kalian tentukan atau kalian buat. Udah ya. Setelah selesai, pada ujungnya kalau terjadi ini ya, benang ditarik susah, kita tarik kembali. Nah, jadi kalau ini sulit, dia kita renggangkan dulu benangnya, kemudian kita tarik kembali. Ini ada serat bahannya. Jadi seperti itu. Terakhir, tusuk terakhir kita matikan di belakangnya. Seperti apa? Dia akan seperti ini. Ini bagian belakangnya. Bagian belakang tusuk dasar hiasan flanel. Kalau veston dia akan seperti ini. Kalau veston, kalau flanel seperti ini. Ya, seperti ini. Veston, flanel, ya. Ini. Kemudian selanjutnya kita akan membuat tusuk tikam jejak. Jadi kita akan membuat tusuk tikam jejak. Tusuk tikam jejak ini adalah tusuk pengganti tusuk mesin jahit. Seperti ini. Bentar, benangnya lagi nyangkut ya. Kita awali di sini ya. Ya.
awal kita masukkan seperti biasa, kemudian kita loncati seperti ini. Kita masukkan dulu, kita loncati seperti ini ya. Kita tarik ya, jadi akan hasilnya seperti ini, hampir sama waktu membuat tusuk jelujur. Namun ini akan kembali ke sini, ke titik dimana dia ini titik kedua, kembali ke sini seperti ini. Wanita tarik, wanita ulangi, kembali ke sini ya, kemudian maju, wanita tarik, kembali ke sini, maju, terus seperti ini, kembali ke titik ini lagi, maju lagi, berarti benang yang panjang ada di tengah-tengah lo, ada di tengah-tengah dia ada di tengah-tengah jarum ya, jarumnya ada di tengah-tengah jarum. Kita tarik, kita masukkan lagi ke lubang yang ini. Kita maju, usahakan ukurannya sama. Seperti ini terus sampai selesai. Hasilnya akan mirip dengan tusuk holbein, cuma pengerjaannya yang berbeda. Kalau holbein kita membuat dari tusuk jelujur yang diulang, yang diisi kain yang kosong kita isi dengan tusuk jelujur kembali. Kalau tusuk tikam jejak kita jalannya maju mundur. Kalau holbein kita maju terus sampai selesai, kemudian kita ulangi mundur sampai selesai. Kalau ini kita menggunakan tusuk maju mundur, tapi bukan maju mundur cantik. Ini kita menggunakan tusuk maju mundur sampai selesai. Bisa ya, mudah ya. Tusuk tikam jejak, lihat ya, ini tusuk tikam jejak. Ini tusuk tikam jejak. Insya Allah kalian bisa. Meskipun mengerjakan di rumah, tetap dikerjakan. Melihat tutorial, bisa mengumpulkan tepat waktu seperti biasa. Bagi yang belum paham, bisa ditanyakan, boleh melalui WA ya, di grup aja, WA di grup aja kalau tanya. Terakhir kembali lagi ke sini, udah selesai. Sudah selesai. Hasilnya seperti ini, seperti tusuk mesin jahit. Ini pengganti tusuk mesin jahit. Jadi kalau nenek-nenek dulu tidak ada mesin jahit,
menjahit dengan tangan, membuat baju, kita menggunakan tusuk ini. Jadi seandainya kalian ada tugas di rumah untuk membuat busana, kita menggunakan tusuk tikam jejak. Kalau seandainya kalian tidak memiliki mesin jahit di rumah, jadi boleh menggunakan tusuk tikam jejak, hasilnya seperti ini. Tugas yang baru, veston flanel tikam jejak. Tadi Bu Anita kebalik ya, setelah tusuk flanel sebenarnya tusuk tangkai ya, tapi Bu Anita loncati nomor 7 tusuk tangkai, nomor 8 tusuk tikam jejak. Ini Bu Anita tusuk tikam jejak dulu. Sekarang kita ke nomor 7 ya, kita membuat tusuk tangkai. Kita membuat tusuk tangkai. Tusuk tangkai biar membedakan, Bu Anita awali dari sini. Hampir sama pengerjaannya dengan tusuk tikam jejak. Ingat ya, pengerjaannya hampir sama dengan tusuk tikam jejak. Kalau tusuk tangkai itu, kalau jejak kan tadi gini, jadi gini seperti ini. Seperti ini, langsung seperti ini. Ini tangkai. Benangnya kita arahkan, kalau ini ada di bawah di sini, nih ya, ada di sini, di atas ini, yang mana yang kita buat acuan. Kalau yang ini selalu ada di sebelah sini, di atas. Ini ada di bawah. Letak ini harus terus sama. Seandainya ini letaknya ini di bawah, ini di atas, selalu seperti ini terus. Dan sebaliknya. Ya. Dan sebaliknya. Kalau ini di sini di bawah, benang yang ditarik, ini di atas, ini selalu seperti ini terus. Jadi pengerjaannya seperti ini. Ini ya. Taruh atas lagi, kembalikan ke ujung yang ini, sama-sama ada di tengah, sama-sama dengan tusuk tikam jejak, sama-sama ada di tengah ya. Ini ada di tengah, benangnya ada di tengah, cuma ini harus seperti ini terus. Benangnya harus arahnya ke sana semua, ke bawah semua, sampai dia selesai. Ke atas, diataskan lagi ke pertemuan, benangnya di tengah, diataskan lagi, ambil lagi, ada di tengah, ditemukan lagi, tarik, diarahkan ke atas lagi, terus seperti itu sampai selesai. Namanya tusuk tangkai, Bu. Kenapa, Bu, dinamakan tusuk tangkai? Karena biasanya tusuk tangkai digunakan untuk penyelesaian hiasan di tangkai. Ini seperti ini pengerjaannya. Ini diarahkan, tarik, arahkan ke atas, ambil lagi, pertemukan ke ujungnya. Maaf tidak kelihatan. Pertemukan ke ujungnya, balikan, ambil lagi, ke ujungnya, tarik, arahkan lagi ke ujungnya. Seperti ini terus. Ini tusuk tangkai, ya. Ini tusuk tangkai.
Tadi Bu Anita mengerjakannya keliru, nomor 8 terlebih dahulu, kemudian nomor 7-nya kelewat. Sekarang ini yang nomor 7, tusuk tangkai, atasnya tusuk jelujur. Nanti kalian tusuk tangkai dulu ya, samakan seperti handout yang telah Bu Anita bagikan. Samakan dengan handout yang telah Bu Anita bagikan. Ini tusuk tangkai, sangat mudah ya. Ini tusuk tangkai, sangat mudah. Kalian pasti bisa untuk mengerjakan di rumah. Ini tusuk tangkai. Apa perbedaannya dengan tusuk tikam jejak? Kita lagi ya, ini tusuk tangkai. Jadi tusuk tangkai seperti ini. Terakhir, kembalikan lagi ke sini dan dimatikan bawahnya. Tusuk tangkai, kalau kita balik pada bagian buruk, tusuk tangkai pada bagian buruk, hasilnya seperti tusuk tikam jejak. Ya, tusuk tangkai. Hasilnya yang belakang hampir seperti tusuk tikam jejak. Ini tusuk tangkai, arahnya ke sana semua. Ya, arahnya jadi mengikat dia. Hasilnya mengikat dia. Ya, hasilnya seperti ini. Jelas enggak ya? Hasilnya seperti ini. Dia mengikat. Ini tikam jejak. Di belakang hampir seperti tusuk tangkai. Ya, hampir sama seperti tusuk tangkai, tapi tidak jaminan tusuk tikam jejak, tidak jaminan belakangnya sama seperti tusuk tangkai. Nah, ada yang mirip tusuk tangkai ya. Ini atasnya seperti ini, tapi kalau tusuk tangkai belakangnya sama dengan tusuk tikam jejak. Oke, ini tusuk tikam jejak, ini untuk tusuk tangkai. Kalau ada yang terlanjur seperti ini, boleh nanti dikasih nama menggunakan isolasi kecil ke kertas, diisolasi di atasnya, diberi nama tusuk apa saja ini ya. Tusuk veston, tusuk flanel, tusuk tikam jejak, tusuk tangkai. Selanjutnya pada handout kita akan membuat tusuk silang. Caranya seperti ini ya. Kita buat garis dulu sebagai patokan. Kita buat garis serong. Serong. Terus seperti itu. Kita bikin garis serong.
sampai batas akhir. Sekarang menyerong, Bu katanya tusuk apa silang, tapi kok hanya tusuk serong seperti ini. Sebentar, kita selesaikan dulu. Jadi pengerjaannya sama seperti tusuk holbein. Kita selesaikan sampai ujung, kemudian kita kembali. Selesaikan tusuknya dulu, serong sampai selesai, sampai batas ujung, baru nanti kita buat tusuk kembali serong. Nanti tusuknya seperti ini, nyerong. Serong terakhir, kemudian kita kembali dari pertemuan ini, kita pertemukan silang. Ya, menyilang dia, kembalikan lagi, kita isi. Terus sama seperti holbein, cuma ini pengerjaannya serong. Nah,